Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat, di dalam salah satu surah dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Surah Al-Asr ini rata-rata orang hafal semua karena pendek, tapi belum tentu orang memahami kedalaman maknanya. Demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa harus waktu? Nah, ini dia. Waktu itu sebenarnya adalah hakikatnya sebuah kendaraan massa. Karena orang tidak harus naik mengendarai waktu tersebut. Jika tidak, maka dia akan tergilas. Innal insana lafi khusr, dan orang itu akan rugi bila dia tidak bisa berkendaraan dengan waktu. Berkendaraan maksudnya seperti apa? Artinya menjalani kehidupan itu dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia bisa dikatakan menyelaraskan dirinya dengan waktu. Baru bisa dikatakan bahwa dia tidak termasuk orang yang merugi. Siapa itu? Alladzina yu'minuna wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Di sini iman dan amal soleh itu disandingkan. Artinya keduanya harus berjalin berkelindan. Ketika iman saja yang muncul tanpa adanya perbuatan baik yang dilahirkannya, maka itu berarti mandul. Perbuatan baik saja pun kalau bukan didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan ada maknanya. Wa amilus shalihat. Jadi itu persyaratan yang pertama. Dan yang kedua adalah adanya keinginan untuk saling mengingatkan, menasehati, mengoreksi, memperbaiki antara sesama. Perbaikan menuju kebenaran. Perbaikan untuk saling mengingatkan untuk kesabaran. Itu persyaratannya. Kenapa harus ini? Karena waktu itu menunjukkan adanya perubahan. Hidup itu selalu berubah, dinamis, mengalami penyempurnaan. Apa yang disempurnakan di situ? Iman tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan daripada kehidupan. Apa tujuan kita hidup? Itu yang harus disempurnakan dan disempurnakan. Kemudian pola hidup kita bagaimana? Nah, kita lihat keimanan kita kepada Allah itu dari waktu ke waktu apakah mengalami penyempurnaan tidak. Kalau tidak ada perbaikan berarti kita sudah digilas oleh waktu.
kita semakin tidak percaya, semakin ragu dengan kekuasaan Allah, itu pertanda kita sudah digilas oleh waktu dan kita termasuk orang yang merugi. Tujuan hidup kita merupakan penghambaan diri kepada Allah. Apakah mengalami penyempurnaan tidak dalam perjalanan waktu? Bila sama saja, maka itu kita termasuk orang yang merugi, yang digilas oleh waktu. Pola hidup kita itu mestinya adalah melahirkan akhlak yang karimah, akhlak mulia. Nah, apakah kita dari waktu ke waktu akhlak kita semakin baik, semakin menjadi akhlak yang mulia, akhlakul karimah, mencontoh akhlaknya Rasulullah? Bila tidak, maka kita telah digilas oleh waktu. Antara penghambaan diri kepada Allah, kemudian manifestasinya dalam bentuk akhlakul karimah, itu hanya bisa didapatkan dengan salat yang benar, ibadah yang betul. Salat yang benar artinya adalah salat yang khusyuk. Salat khusyuk gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan betul. Tapi paling tidak salah seorang tokoh ulama yaitu Bapak Kiai Haji Lukman Hakim telah mencoba melahirkan satu teori tentang bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk. Ada 3 hal. Pertama, lakukan sholat itu dengan tamak ninah. Tamak ninah artinya tenang, setenang mungkin. Jangan tergesa-gesa. Kalau sholat jangan terburu-buru. Ayat jangan terlalu pendek, tapi juga jangan terlalu panjang. Sehingga kita bisa menikmati, nikmat dalam sholat. Antara satu rukun dengan rukun yang lain, itu ada jeda. Jeda di mana di situ bacaan sholat dilakukan dan kita bisa menghayati apa yang kita baca. Tamak ninah. Yang kedua, tafakur. Artinya kita mengerti apa yang kita baca. Apa maknanya. Kita berpikir tentang apa-apa yang kita ucapkan. Itu tafakur. Dan yang ketiga, tadabbur. Tadabbur artinya mencoba menghayati lebih dalam apa sebenarnya makna ayat demi ayat secara mendalam. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa kita punya alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu bisa kita latih untuk menyimpan makna dari sholat, dari bacaan sholat maksudnya. Itu seperti samudra luas sekali. Dan itu bisa tertampung di dalam alam bawah sadar kita. Dan ketika kita sholat, katakanlah membaca Al-Fatihah, maka alam bawah sadar kita itu hidup menghantarkan kepada kita makna-makna itu. Masuk ke dalam hati kalbu kita. Itu tadabbur. Jadi kita sholat betul-betul merasakan apa yang kita ucapkan itu, menghayati. Jadi metodologinya tamak ninah, tafakur, dan tadabbur yang oleh Bapak Kiai Haji Lukman Hakim disingkat menjadi metodologi 3T. Sahabat,
Ketika seseorang sudah melaksanakan tadabbur terhadap apa yang dia baca di dalam sholat, maka terjadilah sebuah internalisasi dari nilai-nilai yang ada dalam bacaan sholat itu. Dan itu dilatih terus-menerus akan melahirkan akhlak yang mulia. Akan melahirkan akhlak yang mulia. Akhlakul karimah. Itulah yang namanya mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita. Maka jadilah seperti yang dikatakan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Pasti sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dia menjaga kita. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ada dalam sholat itu telah mengalami internalisasi ke dalam jiwa kita dan lahir dalam bentuk akhlakul karimah. Sahabat, sampai di sini dulu kita coba melaksanakan tadabbur, tafakur, tumak nina, tafakur, dan tadabbur setiap kita kali sholat. Memang tidak mudah, tidak seketika bisa, tapi setidaknya mari kita mencoba, dan kita dari waktu ke waktu mengalami perubahan menjadi yang lebih baik. Itulah hakikat daripada waktu, di mana kita harus berkendaraan naik ke atas waktu itu menjalani masa ini. Jika tidak demikian, maka kita akan terlindas menjadi orang yang merugi. Innal insana lafi khusr. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.